Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, seperti biasa jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1861. Tang Zichen bersujud 3 kali untuk menunjukkan rasa terima kasihnya atas asuhan mentornya. Jika Tang Zichen tidak kembali ke sini hari ini, dia tidak akan merasa begitu dalam. Ketika Tang Zichen kembali ke tanah airnya, dia melihat hal-hal yang dia mainkan sebagai seorang anak, dan tiba-tiba memikirkan bagaimana, sebagai seorang anak, istri gurunya telah membesarkannya hari demi hari. Tang Zichen tiba-tiba merasa malu. "Zichen, jangan seperti ini, kaulah yang menjadi tuanku di dunia roh. Bibi, tolong panggil aku Fenger, oke? Aku ingin kamu menjadi nyonyaku lagi." Angin, Windy, si Sun Yang. Tang Zichen dengan air mata memeluk Yang Xingyi, seolah-olah dia telah kembali ke sekolah naga suci ratusan tahun yang lalu. Hati Yang Xingyi rumit, meskipun dia membesarkan Tang Zichen, tetapi seiring berjalannya waktu, setelah mencapai dunia roh, perlahan, waktu telah membuatnya melupakan masa lalu, dan citra Tang Zichen-nya bukan lagi citra seorang anak kecil di Dewa Sekte Naga, jadi perlahan-lahan menjadi seolah-olah dia adalah seniornya. "Fenger, kenapa kamu harus seperti ini? Aku sudah terbiasa menganggap diriku sebagai junior," kata Yan Xingyi. "Shisha, dalam hidup ini dan di dunia ini, kamu akan selalu menjadi shishaku." Yan Xingyi menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Kembali ke sekolah naga ilahi, Yan Xingyi juga selalu ingat saat itu, Tang Zichen masih anak-anak, sering menangis dan memeluk pahanya, serta penampilan nakal masa kecil Tang Zichen. Sesaat pikirannya sangat kompleks, telah sangat tersembunyi dalam ingatan akan hal-hal tiba-tiba muncul lagi, perasaan mengalami beberapa kehidupan secara umum. Setelah itu, Tang Zichen kembali ke gerbang tanpa akhir. Ini adalah gerbang tak berujung yang didirikan Tang Zichen saat itu. Ketika Tang Zichen melihat gerbang tanpa akhir, dia terkejut. "Ya Tuhan, gerbang tanpa akhir telah banyak berubah ketika saya mendirikannya, tidak sebesar ini, tetapi sekarang telah berkembang lebih dari 3 kali lipat. Sepertinya bahwa gerbang tak berujung telah berkembang dengan sangat baik, jauh melampaui imajinasiku." Yan Xingyi berkata, "Fenger, lihat patungmu di belakang gerbang utama gerbang tak berujung." Tang Zichen juga melihat ada patung Tang Zichen di sana, memberitahu semua orang bahwa Tang Zichen adalah leluhur pendiri mereka, dan banyak murid akan memberikan dupa Tang Zichen setiap hari. Tang Zichen seperti seorang bodhisattva, alasan mengapa begitu banyak keturunan yang bisa memujanya pasti karena Tang Zichen telah meninggalkan teknik tak berujung, yang sangat luar biasa. Tang Zichen cukup tersentuh di dalam ketika dia melihat ini, layak untuk gerbang tanpa akhir yang telah dia buat. Tang Zichen berpikir bahwa gerbang tanpa akhir telah padam, tetapi itu benar-benar tidak terduga. "Fenger, kamu." Tang Zichen berkata, "Saya tidak tahu harus berkata apa di sana. Kalau begitu lupakan saja, lagi pula, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kamu tidak bisa membawa semua orang dari gerbang tak berujung ke alam roh. Ketahuilah bahwa gerbang tak berujung berkembang dengan lancar sekarang. Pada awalnya, sungai dan danau ini, yang terkuat hanya alam master sekte. Dan sekarang ada 10 di gerbang tak berujung yang telah melampaui leluhur. Kamu seharusnya senang. Ayo pergi ke dunia teknologi lain." Tangan Tang Zichen mengiris udara, membuka ruang kosong. Tang Zichen bergegas ke mulut kehampaan dan tiba-tiba memasuki jalur penghubung yang menghubungkan dua dunia, jalur penghubung yang sama yang telah dilalui Tang Zichen beberapa kali sejak awal. Di lorong penghubung, Tang Zichen sekali lagi melihat kuburan di seluruh pegunungan. Ribuan kuburan gunung, masih sama.
Tang Zichen melihat ke lorong kuburan yang tidak nyata dan berkata, "Kuburan ini, aku tidak tahu apa artinya." Tang Zichen mencoba terbang, tetapi di lorong itu, Tang Zichen tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Sepertinya ada kekuatan tak terbatas di lorong itu, dan hanya bisa hanyut bersama kekuatan itu. Dalam kekuatan ini, Tang Zichen merasa betapa kecilnya dia, seperti ikan kecil yang tidak berarti di sungai panjang galaksi, dan hanya bisa secara pasif mengalir bersama sungai. Setelah hanyut di lorong untuk waktu yang singkat, Tang Zichen tiba-tiba muncul di kedalaman gunung besar di dunia lain. Tang Zichen tiba di dunia teknologi. "Wah, kembali ke sini sekali lagi," Tang Zichen berkata sekaligus ketika dia mencium bau di udara. Sebagai seseorang yang menghirup udara bermutu tinggi sebagai energi spiritual setiap hari, dia tiba-tiba datang ke suatu tempat yang dipenuhi udara kotor seperti dunia teknologi. "Wow, kenapa udaranya sangat bau?" Yan Xingyi sibuk menutupi hidungnya. Tang Zichen berkata, "Masyarakat industri, sayangnya." Tang Zichen menghela nafas. Tang Zichen berharap bahwa sains dan teknologi dunia akan menjadi lebih canggih, tetapi aroma khusus saat tiba di sini membuat Tang Zichen tidak berani memikirkannya. Dengan sekejap mata, Tang Zichen terbang ke lokasi kekaisaran Yan Huang di dunia sains dan teknologi. Fenger kekaisaran Yan Huang sudah banyak berubah. Di mana perubahannya, ini benar-benar bagian dari setengah reruntuhan apa yang terjadi di sini. Kenapa rasanya mundur? Ya, kenapa ibu kota kekaisaran Yan Huang terlihat seperti reruntuhan? Tang Zichen segera bergegas dari langit ke kota Wangjing kekaisaran Yan Huang. Saat Tang Zichen mendekati kota Wangjing tiba-tiba meluncurkan misil hitam yang tampak sangat menakutkan. Alis Tang Zichen berkerut. Tang Zichen segera menggerakkan tangannya dan misil kehilangan kendali dan datang ke sisi Tang Zichen. Boom! Rudal meledak di batas Tang Zichen. Tang Zichen berdiri tepat di sebelah misil. Kekuatan ini bahkan tidak cukup untuk menggelitik Tang Zichen. Tidak cukup, setelah misil meledak, bau yang dipancarkan sangat tidak menyenangkan. Bukannya itu benar-benar tidak menyenangkan, itu seharusnya karena Tang Zichen terbiasa mengudara setinggi aura. "Fenger, cepat lihat!" Yan Xingyi tiba-tiba berteriak. Tang Zichen melihatnya, dan dari kota Wangjing tak terhitung, tentara berbaju hitam tiba-tiba muncul. Perasaan spiritual Tang Zichen memindai mereka dan berkata dengan kaget, "Para prajurit ini, kenapa tidak ada aktivitas detak jantung, tidak ada tanda-tanda manusia? Mereka bukan manusia." Tang Zichen langsung bereaksi, kelompok benda ini dengan penampilan yang sama persis seperti manusia adalah robot. "Robot, Windy, kurasa aku tahu mengapa ada begitu banyak reruntuhan di dunia teknologi saat ini. Seharusnya perkembangan tinggi kecerdasan buatan dan robot menggantikan manusia." Pada saat ini, ribuan robot membunuh ke arah Tang Zichen, masing-masing memiliki senjata panas di tangan mereka. Meledak. Semua robot menembaki Tang Zichen. Senjata jenis ini bukan lagi senjata peluru yang dilihat Tang Zichen saat itu. Moncongnya menembakkan cahaya biru, dan di mana cahaya itu lewat itu berubah menjadi potongan-potongan. Namun, sinar cahaya biru itu menyapu tubuh Tang Zichen, tetapi tidak ada jejaknya. Dengan senjata dan amunisi Mortal Realm ini, mereka tidak dapat melukai kulit Tang Zichen sama sekali, dan bahkan misil pun tidak dapat melakukan apapun pada Tang Zichen, apalagi misil ini. Tang Zichen melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat merobeknya. Klik-klik-klik. Dalam sekejap mata, robot yang tak terhitung jumlahnya terkoyak menjadi beberapa bagian oleh kekuatan tak terlihat, dan bagian yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh lantai. Pada saat ini, di planet luar yang jauh, semua orang tercengang saat melihat video yang dikirim dari Kekaisaran Yan Huang. Apakah itu Tuhan?
Setelah Tang Zichen membunuh robot-robot itu, kelompok lain kemudian muncul. Tang Zichen melambaikan tangannya lagi dan berubah menjadi bidang bagian. Bu, ayo pergi dulu. Bagus. Tang Zichen terbang ke langit dan sensei spiritualnya memindai seluruh planet dan menemukan bahwa seluruh planet itu penuh dengan robot. Sudah berakhir, saya khawatir ras manusia sudah punah, kata Tang Zichen. Punah, seluruh planet ini penuh dengan robot ini. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Yan Xinyi juga tercengang. Perubahan di dunia teknologi ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Tepat pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba melihat ke langit. Alis Tang Zichen berkerut dan berkata, tidak, saya merasa ada jejak manusia di planet saat itu di kedalaman ruang. Ayo pergi, lihatlah. Tubuh Tang Zichen bergerak, dan dalam beberapa detik Tang Zichen berada di sebuah planet jauh di luar angkasa. Manusia yang berada di planet ini benar-benar terpana saat melihat Tang Zichen melintasi ribuan tahun cahaya dalam beberapa detik. Harus diketahui bahwa dari pangkalan manusia ini ke planet induk, tetapi itu lebih dari 3000 tahun cahaya. Kecepatan cahaya untuk mencapai 3000 tahun ke dasar tempat itu, dan Tang Zichen beberapa detik lagi tiba. Tentu saja, kecepatan pesawat ruang angkasa saat ini lebih dari 10 tahun cahaya sehari. Tang Zichen berdiri di satu planet ini, menghadap ke seluruh planet, dan ya, ada banyak manusia minggu ini, berjumlah sekitar 3 miliar. Namun, hanya 3 miliar manusia yang benar-benar terlalu sedikit untuk saat itu. Saat itu di dunia teknologi, bahkan satu kekaisaran Yan Huang memiliki beberapa puluh miliar orang. Namun hari ini, hanya ada 3 miliar manusia yang bersembunyi di planet ini. Tidak lama kemudian, sebuah kapal terbang ke sisi Tang Zichen. Beri hormat kepada dewa. Sekelompok orang turun dari pesawat ruang angkasa dan menyembah Tang Zichen. Tang Zichen berkata, apakah saya datang ke dunia teknologi palsu? Senior, saya ingin meminta senior untuk datang ke markas kami dan menjelaskannya. Baik, Tang Zichen tiba di pangkalan luar angkasa manusia yang dijaga ketat. Tampaknya menjadi pemimpin tertinggi manusia yang secara pribadi menerima Tang Zichen dan Yan Xinyi. Senior Immortal, saya adalah pemimpin tertinggi dari basis manusia, nama saya Xiong Yinghua, Senior Immortal telah tiba, ini berarti kita manusia akhirnya bisa diselamatkan. Pemimpin manusia itu berkata dengan penuh semangat. Tang Zichen bertanya, sejujurnya, saya juga berasal dari dunia ini, dulu saya juga selamat di dunia ini, ketika saya berada di dunia ini, secara teknologi maju ada sangat banyak prajurit lapis baja, lebih kuat dari zaman kuno manapun, ahli seni bela diri, mengapa seperti ini sekarang? Elder Immortal, orang-orang kami baru saja memeriksa. Setelah membaca sejarah, mereka menemukan bahwa Anda terlihat seperti salah satu pendahulu paling terkenal dalam sejarah kami yang menginginkannya, namanya Tang Zichen. Anda seharusnya. Benar, saya Don Zichen. Ya Tuhan, kamu benar-benar selebriti sejarah Tang Zichen. Pemimpin manusia tampak ragu, seolah-olah dalam benaknya, selebriti sejarah semacam ini, yang semuanya telah pergi ke kuburan, tidak berharap untuk tampil hidup di depannya. Jangan kaget dan jawab pertanyaanku. Tang Senior, dalam sejarah umat manusia, memang benar bahwa baju besi lazim saat itu, dan kemudian kecerdasan buatan terus berkembang, dan komputer menjadi semakin cerdas. Mari kita tidak membicarakan hal lain, mari kita bicara tentang ponsel. Dari mesin fungsional awal, dikembangkan menjadi ponsel pintar, pada akhirnya otak ponsel bahkan lebih pintar dari manusia, tidak hanya ponsel penanak nasi, lemari es AC, semua yang berhubungan dengan peralatan listrik, semuanya cerdas untuk mengungguli manusia.
Setiap rumah tangga di dunia, peralatan listrik di rumah mereka tahu lebih banyak daripada manusia tentang apa yang harus dilakukan, dan seiring berjalannya waktu, seolah-olah manusia telah terkurung di sebuah rumah yang penuh dengan peralatan pintar. Kita manusia, di sisi lain, lumpuh tidak menyadari betapa mengerikannya krisis ini. Pada akhirnya, dengan semakin berkembangnya kecerdasan buatan, semua peralatan rumah tangga sudah memiliki kecerdasan otonom, seperti halnya perangkat lain manusia. Secara bertahap, peralatan rumah tangga ber-IQ tinggi ini mengendalikan segala sesuatu di setiap rumah tangga. Mereka dapat membuat Anda makan dan minum makanan pedas atau membiarkan Anda hidup seperti anjing, tergantung pada suasana hati peralatan rumah tangga tersebut. Manusia, di sisi lain tangan, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena manusia telah bermetamorfosis sampai-sampai mereka tidak bisa memasak, membuat teh, mencuci pakaian, atau melakukan pekerjaan lain dalam hidup, yang semuanya disediakan oleh peralatan rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, kita manusia telah menjadi seperti anak domba di penangkaran di rumah. Mengerikan sekali bagi Don untuk menarik napas dalam-dalam. Tepat ketika umat manusia sudah terkurung hanya oleh peralatan listrik, perubahan besar lainnya terjadi di planet asal. Perubahan seperti apa? Penyakit karena eksploitasi manusia yang berlebihan dan pencemaran lingkungan yang ekstrim. Planet asal meletus dengan penyakit mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menyerang hampir setiap rumah. Jadi, dalam beberapa dekade, penyakit mematikan ini menghancurkan seluruh umat manusia, dan banyak manusia meninggal. Pada saat ini, beberapa robot terkemuka membentuk kekuatan mereka sendiri, dan seluruh dunia, robot secara bertahap menjadi dominan. Kita manusia lainnya membentuk aliansi dan berperang sangat sengit melawan kerajaan robot. Namun pada akhirnya, kita kalah karena robot lebih pintar dari kita, dan kita harus menderita akibat kerusakan lingkungan, dan masih banyak manusia yang terkena penyakit mematikan setiap hari. Pada akhirnya, kami harus mengevakuasi planet asal. Pada saat kami dievakuasi ke sini, kami tinggal kurang dari 3 miliar orang. Ini adalah hal-hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dan menghela nafas dalam-dalam. Tang Zichen berkata, jadi, semua keluarga kekaisaran Yan Huang saat itu, apakah itu keluarga bela diri kuno atau keluarga Meisha, mereka semua sudah pergi sekarang. Senior Immortal, setelah semua yang telah terjadi, hanya 1 dari 100 orang di dunia yang datang ke sini hidup-hidup, di mana masih ada keluarga masa lalu. Mungkin Anda masih dapat menemukan mantan keluarga almarhum di sini, tetapi keluarga lengkap hilang. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Tidak ada orang lain yang perlu ditemukan Tang Zichen. Awalnya orang-orang yang perlu ditemukan Tang Zichen adalah keturunan dari teman-temannya saat itu, seperti Su Qinger dari keluarga Su Meiqian. Tang Zichen telah mendapatkannya. Kenal dia terakhir kali dia datang ke sini, tapi sekarang dia mungkin sudah lama meninggal karena dia pasti tidak muda. Saat itu, seorang tentara masuk untuk melaporkan pemimpin, Marsekal tua Su meminta audiensi. Apa yang dia lakukan di sini? Dia bilang dia kenal peri senior ini. Biarkan dia masuk. Beberapa menit kemudian, seorang wanita tua pucat dengan kruk perlahan masuk. Ketika dia melihat Tang Zichen, dia berkata dengan heran, "Tan leluhur tua. Kamu adalah..." "Saya Su Qinger, apakah Anda melupakan saya? Saat itu, ketika saya baru berusia 20-an, Anda membawa kembali abu leluhur saya Su Meiqian. Kamu Su Qinger." Tang Zichen terkejut. Su Qinger yang diingat Tang Zichen adalah seorang wanita cantik, tapi sekarang dia adalah seorang wanita tua yang sedang sekarat. Wajah keriput wanita tua Su meremas beberapa air mata kegembiraan. Tang Zichen berkata, "Kamu datang ke sini." "Ya, leluhur tua Tang."
Tangan Tang Zichen berada di atas kepala Sukinger, rambut Sukinger dengan kecepatan yang terlihat berubah dari putih menjadi hitam, dan kulit keriput di wajahnya menjadi halus dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, wanita tua pucat di ambang kematian itu berubah menjadi wanita muda yang cantik, seolah-olah dia berusia 18 tahun lagi dalam sekejap. Para pemimpin manusia di tempat kejadian, dan seterusnya semua orang tercengang. Menerkam. Pemimpin manusia dan beberapa orang lainnya, terkejut sampai berlutut, seolah-olah makhluk abadi yang nyata telah bermanifestasi, mengubah seorang wanita tua yang akan mati menjadi seorang gadis berusia 18 tahun. Jenis apa keajaiban adalah ini, bagaimana mereka manusia bisa memahaminya? Tang Zichen berkata, Sukinger, kamu sudah berusia 18 tahun lagi. Sukinger menyentuh wajahnya, seluruh tubuhnya konyol. Sukinger seharusnya segera mati, dia sudah terbaring di rumah sakit pangkalan manusia dengan tabung di tangannya, dikelilingi oleh sekelompok keluarga anggota yang menemaninya dalam perjalanan terakhirnya, hanya menunggu untuk memejamkan mata. Kemudian, melihat Tang Zichen di TV, Sukinger hidup kembali meskipun dia keberatan. Akibatnya, berubah menjadi gadis berusia 18 tahun, Sukinger benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Sukinger, aku tidak mengira kamu masih hidup, kata Tang Zichen. Ini semua berkat Tang leluhur tua, yang memberi saya kesempatan seni bela diri saat itu, memungkinkan saya untuk menerobos ke alam leluhur, sehingga umur saya dapat mendukung saya sampai sekarang, kata Sukinger dengan suara manis. Suaranya manis dan tidak menyenangkan beberapa saat yang lalu ketika dia masih pucat dan tua. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Waktu yang telah dihabiskan Tang Zichen sejauh ini setelah melangkah ke alam spiritual, hampir lebih dari 10 tahun di alam spiritual, beralih ke alam fana, lebih dari 100 tahun, jadi Sukinger sekarang hampir berusia antara 130 dan 140 tahun. Sukinger menggerakkan tubuhnya karena dia sudah lama berada dalam kondisi usia tua, dan tiba-tiba persendiannya menjadi sangat gesit. Dia sedikit tidak nyaman untuk sesaat, tetapi perasaan ini begitu indah sehingga tidak mungkin bagi siapa saja yang belum mengalaminya secara langsung untuk menghargainya. Tang Zichen bertanya, Sukinger, berapa banyak keluarga bela diri kuno Kekaisaran Yan Huang dari masa lalu yang masih ada sampai sekarang? Sukinger sibuk berkata, kembali ke leluhur saya, tidak ada lagi keluarga saat ini, seluruh umat manusia hanya memiliki sisa 3 miliar ini. Kekaisaran, tetapi puluhan miliar orang, dan dunia bahkan lebih dari triliunan orang. Sekarang 3 miliar ini mampu bertahan, ketika itu benar-benar tidak mudah. Karena mereka telah lolos dari kerusakan akibat penyakit mematikan dan pembunuhan tentara robot. 3 miliar orang di pangkalan manusia hari ini, dapat dikatakan bahwa setiap orang dari mereka adalah elit ras manusia. Dan untungnya, sebagian besar dari 3 miliar elit manusia ini adalah ahli seni bela diri. Nenek moyang benar pada saat itu, mengandalkan objek eksternal bukanlah solusi jangka panjang, memperkuat diri sendiri dan meningkatkan seni bela diri adalah fundamental. 3 miliar manusia yang masih hidup saat ini semuanya adalah pendukung seni bela diri dan telah mencapai prestasi yang sangat tinggi dalam bela diri seni. Yan Xingyi bertanya, bukankah dulu ada Mecha Warriors, Genetic Warriors? Mech Warriors, ketika mereka pertama kali berkembang, membutuhkan kekuatan mental manusia untuk mengendalikan mereka, jadi ada beberapa Mech Warriors yang kuat secara mental yang rendah dalam seni bela diri, tetapi dapat memanipulasi baju besi, sehingga mendapatkan status yang sangat tinggi di dunia. Sayangnya, dengan peningkatan bertahap dari baju besi tidak lagi membutuhkan manusia untuk mengendalikannya, karena baju besi itu juga cerdas, sehingga prajurit baju besi tidak ada lagi.
Dan pada saat itu, ramuan genetik juga diteliti, dan suntikan ramuan genetik dapat dimodifikasi cacat genetik manusia dan membuat tubuh terus-menerus lebih kuat. Pada awalnya memang benar bahwa manusia yang disuntik dengan ramuan genetik menjadi sangat kuat. Namun, gen adalah hal yang terlalu rumit untuk dipelajari sama sekali, dan mereka akan terus berubah seiring dengan perubahan. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, manusia yang telah disuntik dengan ramuan genetik memiliki segala macam efek samping, dan dengan demikian para pejuang genetik mati. Ilusi ramuan genetik berkembang biak di orang kuat hancur, dan itu tidak mungkin bagi manusia untuk melihat melalui gen, seolah-olah mereka diciptakan oleh Tuhan. Tang Zichen mengangguk ketika Tang Zichen terakhir kembali ke sini saat itu. Seni bela diri kuno dunia ini tidak disukai, dan yang naik ke panggung dunia adalah peradaban baju besi dan pejuang gen. Di seluruh dunia, mereka yang berlatih seni bela diri adalah bukannya dipukuli habis-habisan oleh prajurit Meisha, status mereka sangat rendah, dan seni bela diri kuno hampir mencapai titik kepunahan, hanya menyisakan beberapa keluarga seni bela diri kuno di dunia yang masih menganut seni bela diri. Tang Zichen sangat sedih ketika mengetahui situasi ini. Tang Zichen tidak ingin melihat seni bela diri kuno menghilang di dunia ini, jadi Tang Zichen mengalahkan prajurit baju besi terkuat dan menendang bom atom terkuat. Keterampilan seni bela diri Tang Zichen terkejut dunia. Setelah itu, Tang Zichen juga mengadakan ceramah seni bela diri dalam skala alam semesta, berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk berlatih seni bela diri. Sekarang kembali ke sini 100 tahun kemudian, dunia telah mengalami 1000 perubahan lagi, karena pencemaran lingkungan, ditambah perkembangan kecerdasan buatan, secara mengejutkan menyebabkan umat manusia punah. 3 miliar manusia terakhir yang selamat adalah semua ahli seni bela diri kuno. Su Qinger berkata, leluhur tua Tang, 3 miliar elit manusia dari basis manusia kita dapat datang ke sini hidup-hidup hari ini, dan dapat dikatakan bahwa pidato yang Anda berikan saat itu memiliki peran penting untuk dimainkan. Itu karena dari pidato yang Anda berikan saat itu yang mengilhami begitu banyak dari kami penggemar seni bela diri kuno, dan mencapai begitu banyak pembangkit tenaga alam bawaan dan terpadu di seluruh dunia. Yan Xinyi sibuk berkata, maksudmu 3 miliar manusia di sini semuanya ahli bawaan. Ya, dari 3 miliar orang yang selamat dari pangkalan manusia, lebih dari 1,3 miliar adalah ahli bawaan, dan lebih dari setengah dari 1,3 miliar ahli bawaan ini berasal dari kekaisaran Yan Huang kita. Selain itu, ada lebih dari 100 juta orang yang telah mencapai alam persatuan, dan dari 100 juta ahli alam persatuan ini, 70 juta diantaranya berasal dari kerajaan Yan Huang kita. Tang Zichen sedikit terkejut, bukan karena ada begitu banyak ahli alam bawaan dan kesatuan, jumlah ini, jika ditempatkan di dunia lain, tidak banyak sama sekali. Sebaliknya itu karena ada begitu banyak orang dari Kekaisaran Yan Huang. Kekaisaran Yan Huang sekuat ini. Karena Tang leluhur tua berasal dari Kekaisaran Yan Huang, kamu adalah kebanggaan Kekaisaran Yan Huang kami, jadi kamu menginspirasi kami. Tang Zichen bertanya, keluarga dari saudara laki-laki saya saat itu, seharusnya masih ada keturunan yang masih hidup. Tentu saja ada, meski keluarganya sudah tidak ada lagi, tapi setiap keluarga, dibandingkan dengan keluarga lain di dunia, jumlahnya masih banyak. Itu bagus. Yan Xinyi berkata, aku baru saja mendengar prajurit itu memanggilmu Marsekal Tua Su. Apa maksudmu? Su Qinger tersenyum, sejujurnya, hanya 10 menit yang lalu, saya berada di rumah sakit dengan selang di mulut saya, dan putra serta cucu saya berkumpul di sekitar tempat tidur saya, bersiap untuk mengantar saya pergi. Dulu saya adalah Grand Marshal dari Elite Human Forces, tapi sekarang saya sudah tua dan pensiun.
Oh, tidak heran mereka memanggilmu Marsekal Tuasu. Meskipun keterampilan seni bela diri Sukinger tidak terlalu kuat alam leluhur, dia telah mencapai kesempurnaan besar leluhur dan tampaknya selangkah lagi untuk mencapai puncak. Tang Zichen memperhatikan bahwa di pangkalan manusia ini, setidaknya ada 100 kesempurnaan Zongshi. Ketika Tang Zichen masih berlatih seni bela diri di sini, tidak ada satupun alam Zongshi. Tang Zichen adalah orang pertama yang masuk ke alam Zongshi, dan sekarang ada lebih dari 100 kesempurnaan Zongshi. Pemimpin manusia berkata kepada Tang Zichen, leluhur tua Tang, Anda kembali tepat waktu. Dengan Anda di sini, mudah untuk memusnahkan robot-robot itu. Robot-robot itu, mereka bahkan tidak dianggap manusia, mereka seharusnya tidak ada. Mereka keberadaan tidak ada artinya bagi evolusi dan perkembangan manusia, mereka tidak dapat bereproduksi, mereka hanya dapat terus menambang bahan mentah, membangun pabrik, dan memproduksi mesin. Jika ini terus berlanjut, planet induk cepat atau lambat akan dihancurkan oleh mereka. Saya pikir, leluhur tua Tang, kamu juga tidak ingin bekas planet kita dieksploitasi secara berlebihan hingga penuh dengan kerusakan. Tang Zichen berkata, robot-robot itu, bahkan jika saya tidak harus memusnahkannya, cepat atau lambat mereka akan habis, dan suatu hari, sumber daya planet akan habis. Mereka tidak perlu makan dan tidur, tetapi mereka membutuhkan sumber daya. Tanpa mereka, bagaimana robot bisa bertahan hidup? Pemimpin manusia berkata, robot-robot itu sangat cerdas. Setelah sumber daya planet induk disadap, mereka akan datang ke luar angkasa, dan pesawat ruang angkasa saat ini sangat cepat. Seluruh sumber daya galaksi tersedia untuk mereka gunakan, jadi dihitung, biarkan mereka binasa sendiri. Saya khawatir itu akan memakan waktu jutaan tahun. Jutaan kita 3 miliar manusia, berapa lama kita bisa bertahan? Tang Zichen terkejut, dia tidak menyangka bahwa sumber daya di luar angkasa masih memungkinkan mereka untuk mengkonsumsinya untuk waktu yang lama. Tampaknya mereka benar-benar perlu dimusnahkan, jika tidak manusia di dunia ini pasti akan punah, dan bahkan jika robot-robot itu diizinkan menemukan jalan melalui dunia lain, momok ini masih akan meluas ke dunia lain. Robot-robot ini hanyalah kanker. Jangan khawatir, karena aku kembali, tentu saja aku tidak akan membiarkan robot-robot itu melanjutkan momok mereka. Dunia ini pada akhirnya akan kembali ke jalur bela diri. Hanya jalur bela diri yang benar-benar memungkinkan seseorang untuk berevolusi, jadi disebut sains, yang disebut ramuan genetik ini pada akhirnya tidak dapat membalikkan gelombang sebesar itu, kata Tang Zichen. Pemimpin manusia itu sibuk berkata, Pak Tua Tang, kamu tidak tahu robot-robot itu, sebenarnya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Sangat mudah untuk dihadapi. Anda baru saja berada di planet rumah, dan robot yang keluar untuk membunuh Anda hanyalah tentara kecil, hanya yang mereka kirim untuk menguji Anda, master robot yang sebenarnya, mereka bahkan tidak muncul. Hanya untuk mengujiku. Ya, Anda tidak tahu banyak tentang mereka, tapi kami tahu terlalu banyak tentang mereka. Semua robot yang menguji Anda masih menggunakan meriam laser, dan ini adalah robot tentara, bukan robot master. Kalau begitu aku penasaran, robot masih bisa menjadi ahli. Tang Zichen tersenyum ringan, meskipun pemimpin manusia dan Sukinger dan yang lainnya penuh dengan kekhawatiran, tetapi karena Tang Zichen sangat jelas, dia kuat, pria dari tahap transmigrasi, tidak peduli seberapa kuat robot itu 10.000 kali lebih kuat, tidak cukup bagi Tang Zichen untuk memiliki tangan, tidak perlu khawatir. Namun, Tang Zichen agak kaget karena robot itu bisa begitu kuat. Pemimpin manusia berkata, leluhur Tang, saat ini ada total 388 kerajaan robot di planet rumah, dan di antara mereka ada 10 kerajaan robot, dan kaisar mereka, yang telah ditingkatkan ke generasi ke-28 dari kekuatan aslinya, adalah begitu kuat sehingga Anda tidak bisa percaya betapa kuatnya mereka.
28 generasi kekuatan asli. Kekuatan asli, kekuatan yang mereka teliti secara robotik, dan itu adalah kekuatan yang telah mereka tingkatkan menjadi 28 generasi. Salah satu dari 10 kerajaan robot ini, salah satunya dapat memusnahkan kita jika mereka hanya menemukan basis manusia kita. Tang Zichen mengangguk, bisa dikatakan, kaisar mesin yang telah meningkatkan kekuatan aslinya menjadi 28 generasi, kekuatan mereka setidaknya setara dengan alam penyangkalan puncak dan bahkan mungkin setara dengan kembalinya ke alam void. Sialan. Berpikir seperti ini, Tang Zichen merasa sedikit menakutkan. Pemimpin manusia berkata, Tan leluhur tua, pilot generasi ke-28 itu, mereka sangat kuat. Saya merasa bahwa seni bela diri manusia kita, tidak peduli seberapa banyak kita melatih daging kita, kita tidak dapat mencapai level mereka, tidak peduli berapa banyak kita melatih daging kita, tidak peduli seberapa banyak kita melatih daging kita terbuat dari daging, dan tubuh mereka terbuat dari bahan yang ratusan kali lebih keras dari paduan. Tang Zichen berkata, tolong jangan meragukan kekuatan martial Dao, Anda hanya duduk di sana memandangi langit, Anda tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa kuat martial Dao ketika mencapai titik ekstrimnya. Kaiju yang kamu sebutkan setara dengan manusia yang kembali ke Void, percaya atau tidak, aku akan meminta beberapa manusia yang kembali ke Void untuk datang ke sini dan membiarkanmu melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang lebih kuat. Tang Zichen benar-benar ingin kembali ke dunia lain dan meminta beberapa orang kuat Returned Void untuk datang dan menunjukkannya kepada mereka, tetapi Tang Zichen hanya membutuhkan 10 menit untuk membawa seseorang ke sini. Tentu saja, Tang Zichen bisa melakukannya sendiri, tetapi rasanya terlalu mahal baginya untuk mengambil robot itu secara pribadi. Tang Zichen melempar sebuah gulungan, tidak ada yang tahu berapa banyak robot yang harus dia hancurkan, bertarung dengan level Tang Zichen. Bahkan tidak disebut berkelahi, dan Tang Zichen tidak tertarik untuk membunuh robot-robot itu, jadi dia mungkin juga membawa beberapa orang kuat Void yang kembali dari dunia lain. Leluhur tua Tang, kamu mengatakan dunia lain, aku akan memberitahumu, robot-robot itu juga tahu tentang dunia lain dan sedang mencari jalan ke seluruh dunia, robot-robot itu juga ingin melakukan perjalanan ke dunia lain. Tang Zichen terdiam, meskipun benar bahwa robot-robot itu dapat membawa kehancuran ke dunia lain, tidak mungkin mencapai kemenangan, karena robot terkuat di dunia lain, Returned Void, pasti bisa mengalahkan robot terkuat. Kecuali, dari tentu saja, robot terkuat telah berevolusi lagi. Namun, ancaman robot ini memang sangat luar biasa. Su Qinger berkata, leluhur tua Tang, apa yang baru saja dikatakan pemimpin sebenarnya masih di sisi konservatif. Pemimpin mengatakan bahwa selusin kaisar mesin terkuat telah berevolusi menjadi generasi ke-28 dari kekuatan asli. Namun, menurut tebakan saya, pilot generasi ke-29 atau bahkan ke-30 mungkin telah lahir. Karena, saya mendapat informasi yang belum dikonfirmasi sebelumnya, dan itu 30 tahun yang lalu. Ada beberapa robot, mereka sepertinya mencari seorang jenius, dan ada juga subjek yang sedang diteliti tentang bagaimana menghancurkan kehampaan, dan sekarang setelah 30 tahun berlalu, saya tidak tahu seberapa baik mereka melakukannya, atau apakah itu berita palsu. Tang Zichen terkejut, meneliti apakah akan menghancurkan Void. Tang Zichen sedikit terkejut, astaga, robot telah berkembang hingga ingin menghancurkan kehampaan ini mencapai tingkat kembali ke leluhur. Jika robot itu benar-benar menghancurkan kehampaan, bukankah mereka akan memasuki dunia roh? Jika robot memasuki dunia roh, maka dengan tingkat kecerdasan dan teknologi mereka akan jadi apa robot itu jika mereka menggunakan sumber daya dunia roh, yaitu para jenius, ramuan, pil, dan alat ajaib dari dunia roh untuk mengembangkan teknologi. Benar-benar tidak dapat diprediksi oleh siapapun.
Karena sekarang, robot dapat mencapai level ini hanya dengan menggunakan sumber daya alam fana, dan jika mereka menggunakan sumber daya alam spiritual itu akan sangat luar biasa. Benarkah zaman robot akan datang? Tang Zichen tidak hanya bertanya pada dirinya sendiri. Tang Zichen berkata kepada pemimpin manusia, tidak perlu terburu-buru untuk saat ini, kalian bisa pensiun dulu, Su Qinger tetap di belakang. Ya, pemimpin manusia dan wakil pemimpin lainnya mundur, hanya menyisakan Su Qinger. Tang Zichen tersenyum, Su Qinger, kamu sekarang berusia 18 tahun lagi, perasaan yang luar biasa. Rasanya agak tidak pada tempatnya, lengan dan kaki tua tiba-tiba menjadi sangat fleksibel, seolah-olah saya terlahir kembali sebagai tubuh. Oh, kamu dianggap terlahir kembali sekarang, dan karena kamu adalah keturunan dari keluarga Su Meiqian, secara alami aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Apakah kamu siap untuk mengikutiku di masa depan? Selamat tinggal ke alam fana untuk selanjutnya, aku akan membawamu ke alam roh. Benarkah? Tentu saja. Kalau begitu, selesaikan pemakamanmu. Kupikir kamu mengatakan bahwa kamu baru saja berada di ranjang rumah sakit dengan tabung yang siap untuk mati. Kalau begitu aku akan berpura-pura bahwa aku sudah mati, dan biarkan anak-anak dan cucuku yang mengurus pemakamanku. Su Qinger keluar dari ruangan dan berkata kepada seorang perawat di luar yang menemaninya di sini, pergilah ke pintu depan dan beritahu kerabat Su Qinger bahwa katakanlah, Su Qinger sudah pergi dan berjalan dengan damai. Perawat itu tidak melihat bahwa gadis cantik berusia 18 tahun ini adalah yang membuat Su Qinger menjadi muda. Perawat itu sibuk bertanya, tapi, di mana jenazah wanita tua Su? Keluarganya tidak bisa melihat jenazahnya, bukan? Beritahu keluarga Su Qinger bahwa tubuh Su Qinger sendiri diambil oleh leluhur tua Tang. Ya, baru kemudian perawat itu pergi dan datang ke pintu masuk gedung ini untuk memberitahu anggota keluarga di luar tentang hal ini. Anak dan cucu Su Qinger tidak curiga. Lagi pula, Su Qinger awalnya menunggu kematian di rumah sakit, dan baru kembali ke tempat ini setelah melihat Tang Zichen muncul di TV, dan sekarang dia sudah mati, itu masuk akal. Hanya saja, jenazah diambil oleh leluhur tua Tang, merasa sedikit menyesal tapi itu juga kehormatan nenek mereka. Dengan itu, keturunan Su Qinger kembali untuk mengurus pemakaman nenek mereka. Su Qinger sudah pergi di mata keturunan keluarga Su mereka. Mereka tidak akan tahu bahwa nenek mereka berusia 18 tahun lagi, bahkan jika mereka bertemu langsung dengannya, mereka tidak akan mempercayainya, mereka akan berpikir bahwa dia hanya mirip dengannya. Saat ini, di dalam ruangan, Yang Xingyi berkata, Fenger, bukankah kamu akan membunuh robot itu sendiri? Sensei, kita transmigrasi robot-robot itu bisa dipadamkan dengan pikiran, aku benar-benar tidak peduli menggertak spesies baru yang begitu lemah. Spesies baru. Ya, segala sesuatu di dunia, keberadaan itu masuk akal. Sebenarnya, saya agak bingung apakah saya harus melawan dunia dan menghapus robot itu atau tidak. Robot ini, alasan mengapa ia dilahirkan, juga sejalan dengan perkembangan zaman itu milik spesies baru yang telah muncul, seperti manusia, dan jutaan binatang. Sekarang spesies baru ini baru saja muncul, apakah saya melakukan hal yang benar dengan memenggal kepalanya di buayannya? Tapi jika kamu memikirkannya dari sudut pandang umat manusia, jika kamu tidak memusnahkan spesies robot itu, cepat atau lambat 3 miliar manusia ini akan musnah. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, di seluruh alam semesta ada begitu banyak spesies manusia, bagaimana kita bisa memusnahkan manusia dengan robot? Dan sangat tidak adil untuk berpikir dari sudut pandang robot bahwa spesies baru mereka baru saja lahir dan sekitar untuk mati. Windy, kamu tidak ingin memusnahkan robot-robot itu kan?
Manusia di sini sekarang masih mengandalkanmu untuk memusnahkan robot-robot itu dan kemudian mengembalikan dunia ini kepada mereka manusia. Tang Zichen memikirkannya dan menghela nafas. Shizuo, sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin memusnahkan robot ini, telah menjadi spesies yang sangat kuat. Apa alasan saya harus memusnahkan spesies baru yang berpotensi mendominasi dunia roh di masa depan? Sekarang saya di sini, jadi tidak mungkin 3 miliar manusia di sini akan dimusnahkan oleh robot. Kita seharusnya setengah abadi yang kuat, kita seharusnya tidak ada di ruang dan waktu ini dan menghancurkan perkembangan zaman ini. Sudah melanggar hukum alam semesta bagiku untuk menyelamatkan 3 miliar manusia ini sekarang, dan bahkan lebih melanggar hukum alam untuk memusnahkan spesies baru. Jika kita tidak datang ke dunia fana ini waktu, kemudian, seiring dengan perkembangan waktu, spesies robot pasti akan menguasai dunia teknologi ini. Bahkan akan ada spesies robot yang segera memasuki dunia roh, spesies robot. Mengapa saya ingin memusnahkan spesies yang baru lahir? Yang Xin Yi mengangguk, sepertinya merasa dibenarkan. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang spesies, memang benar Anda tidak bisa melawan kehendak Tuhan dan memusnahkan spesies robot. Jadi, saya tidak suka terlibat dalam perang semut. Tang Zichen berkata, bagi Tang Zichen, memusnahkan robot berarti menginjak sarang semut, dan perang antara manusia dan robot di alam fana adalah perang antara semut berkepala besar dan rayap kecil, terlepas dari apakah mereka semut berkepala besar atau rayap kecil. Jadi, kamu benar-benar ingin pergi ke dunia lain dan mendapatkan pembangkit tenaga Returnet Void di sini. Tang Zichen mengangguk, ya kita setengah abadi, kita tidak boleh ikut campur dalam urusan dunia fana, jadi biarkan mereka manusia fana menanganinya sendiri. Saya akan pergi ke dunia lain dan menemukan beberapa ahli void pengembalian terkuat. Jika ahli void pengembalian terkuat tidak dapat mengalahkan spesies robot di sini, maka itu berarti kehendak langit akan memungkinkan spesies baru ini bangkit, jadi saya tidak akan berani melanggar kehendak langit. Bersambung.